yang dibutuhkan memang mesin yang besar, berdaya besar, karena medan kita itu, aduh Om, tahu sendiri lah Om, medan Om juga kan medannya mau yang gimana ya tantangannya kan. Saya sudah memutar seluruh Indonesia dan juga cross border Om, kayak 4 negara. Cross border? Iya, kita kayak Malaysia tadi itu ya? Iya, ke Thailand. Jadi kita mengekspor motor kita sendiri. Oke, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya Ari Sudarsono dan rekan saya Raymond Manuhutu. Raymond Manuhutu, asli Manado. Oh salah gue. Baon. Oke, ini program perdana yang kita sebut sebagai program podcast dengan judul Salam Olahraga. Sebagai ilustrasi saya mau ngobrol dulu sama rekan saya, Bung Raymond Manuhutu. Mon, Ya bos. lu pernah sakit gak? Pernah dong. Masa Kalau sakit ke dokter kan? Iya betul. Dokter bilang apa? Pak, banyak istirahat dan minum obat. Oh gitu ya. Jadi dokter bilang, ini resep, ambil obatnya, istirahat. Ntar kalau udah sembuh, jangan lupa olahraga. Itu kan? Betul. Ya nggak? Setuju dong? Setuju gak? Jadi, Setuju. sangat salah sekali kalau ada masyarakat yang meremehkan arti olahraga. Setuju. Olahraga itu vital bagi kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Jangan lupalah olahraga. Nggak ada olahraga bilang, lu olahraga supaya sakit, nggak ada. Olahraga supaya kita sehat. Setuju? Saya balik ke orang Ambon satu nih. Mon, Ya, ini Bos. olahraga ada 3 klasifikasi nih. Ada olahraga prestasi, ada olahraga hobi, ada olahraga rekreasi. Tamu kita luar biasa loh. Wah, Ya. jangan ditanya. Dia emang tidak mewakili olahraga prestasi. Tapi dia beliau sangat- satu ini. sangat berbeda. Tapi Dia lain dia. didasari hobi sama rekreasi. Tapi bawa misi loh, misinya keren. Itu yang luar biasa mas. Gue juga Orang bingung. kalau berolahraga- Ada anak muda Indonesia punya hobi, ya kan, sekaligus berrekreasi, tapi punya misi. Misinya Kan keren nggak lagi. biasa tuh ya. Jarang Sangat loh tidak biasa. anak muda Indonesia kayak begini. Siapa Sangat sih tamu berbeda. kita? Kita lebih baik panggil saja namanya langsung. Siapa tuh? Bapak Dipo Latif. Selamat malam Mas Dipo. Selamat malam. Udah dari Bapak. tadi Ini di dia sini. mas orangnya. Gue nggak kelihatan. Kita tos dulu loh. Tos dulu. Apa kabar bos? Tadi bukan luar biasa, luar biaya Bos. Hitungannya berbeda ya? Bukan, luar apa? Luar biaya. Berarti hitungannya lain tuh ya? Berat. Bukan saya ngomong ya, luar biaya. bukan Dari luar orangnya biasa. langsung. Oke, panggilnya apa nih? Mas, Bung, atau Dipo aja. Dipo aja, Dipo Latif. Ini sekedar informasi aja. Gua nih teman bapak lo. Siapa yang nggak tahu Abdul Latif? Ya kan, Pasar Raya. Ya kan, dulu kerjaan gua sekian puluh tahun yang lalu, waduh, seminggu bisa 2 kali nongkrong ke sana tuh. Paling sedikit seminggu 2 kali. Belum kalau sama Babe tuh, makan kemana-mana, wah udah paling enak lah. Tapi itu masa lalu, udah lama gak ketemu Babe nih. Apa kabar ya Babe? Alhamdulillah sehat, masih beraktivitas juga. Dia suka, kan banyak junior-junior kayak dari partai, dari bisnis. Dia tuh kayak guru sih sebenarnya. Kayak apa? Kayak guru dia. Oh, Dia kayak suka guru. nge-coach gitu. Oh iya? Emang, iya, dia Iya, senang. gue juga dulu diajarin. sama Iya dia. kan? Iya. Kayaknya kita semua diajari. Diajarin Oh, gue iya. dulu. Bener-bener. Jadi Oh gitu. Usia berapa sekarang ya? 83. Wih, Wih. masih oke, masih fit, masih sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kayak anak ya dong ya? Iya. Kita kan tahu rahasianya. Kayaknya anak sehat terus nih. Iya, dia sih bahagia terus dia. Oh, gitu. Touring terus mas, kreasi kan. Kreasi. Olahraga kreasi. iya. Ngomong-ngomong Rem, Hmm. gue kalau ada orang punya hobi adventure gitu, petualangan, didasari kepada hobi sama rekreasi. Lihat aja tuh gambarnya. Naik Nah. motor, tapi jalannya kayak begini di kampung-kampung gini masuk. Gue nggak ngerti tuh.
Iya, ini agak berbeda nih, Om Dipo nih. Nikmatnya apa nikmatnya? Ya? Tapi Mas, buat sebagian orang itu jadi hal penting untuk mereka merasakan enjoy-nya hidup. Lihat aja kayak begini jalan. Nikmatnya hidup tuh, Mas. Ya kan? Gua naik motor jalan biasa capek. Apalagi begini. Gue juga gak kuat loh Mas begini, Mas. Nah, Bung Dipo Latif, tolong jelasin dong. Tolong jelasin deh. Kenapa sih Om Dipo punya gimana? hobi naik motor gede lagi ya, cc yang gede, tapi nyari jalan-jalan yang susah gitu loh. Kenapa bisa begitu sih? Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya di Indonesia ini kan infrastrukturnya belum completely done istilahnya, ya kan? Jadi banyak jalan-jalan tuh masih dibuat, malah belum dibuat. Tapi tempat-tempat yang indah-indah itu udah ada di situ dari dulu, dari belum kita lahir. Gitu. Jadi kan kita mesti ngejangkau ke sana. Nah, di mana motor ini sebenarnya untuk kita hanya sebuah alat. Untuk Gitu. bisa sampai kemana-mana ya? Jadi bukan motornya yang penting gitu. Maksudnya yang utama memang karena sebagai alatnya gitu. Tapi justru petualangannya. Nah di petualangan itu kan kita butuh tools, butuh equipment, alat ya kan, butuh alat. Ya kan? Nah, ya kalau bisa dengan yang terbaik lah gitu supaya kita bisa sampai kemana-mana tanpa ada hambatan. Gitu ya? Yes. Nggak, Oh, iya. itu gue bingung idenya dari mana? Idenya itu ya, naik motor gede, kemudian berpetualang, tapi punya misi gitu loh. Ini kan kayak Itu sosial. memang agak lain karena ya saya kan? juga kalau Ya. tahu Nggak, geng masalahnya motor itu gini. berbeda. Masih muda gitu. Bingung gua ada anak Indonesia, orang Indonesia masih muda punya pemikiran, waduh, keren banget gitu loh. Hatinya baik, visinya luas, pola pikir bagus. Bagus. Oh iya pemirsa, ini saya belum kasih tahu, beliau adalah Presiden Gesrek Indonesia. Oh iya, nama Bapak Dipo organisasinya Latif ini. Gesrek Indonesia. Namanya juga lucu banget, Gesrek. Setahu gua Gesrek begini, Gesrek. Itu dia. Kalau di Surabaya gesrek. Oh gitu ya, Pak? Ada singkatannya nggak Ya, Gesrek? tuh? gesrek itu sebenarnya Gelandestroop, bahasa Jerman artinya on road off road. Rek itu adalah rekan. Jadi Friend, jadi kita bisa artikan gesrek itu adalah rekan segala medan. Jadi kalau sama kita mau kemana aja kita jabanin Om. Rekan skala Medan, Skala tapi Medan. harus positif ya. Iya. Sampai malam tuh. Ya kita tuh kalau kita touring sih Om, begitu maghrib tuh harusnya kita udah kelar. Jadi kelar, ya? mau subuh, kalau mau pagi-paginya subuh, jadi kalau bisa tuh ada matahari gitu. Jadi Oke. menghindari kecelakaan. Sampai maghrib ya. Sampai maghrib. Setelah maghrib? Iya, palingan kalau kita telat-telat itu molor sejam, bisa jam 7, jam 8 itu harus sampai, karena voltage juga. Kalau malam kan bahaya. Tadi kan lo sebut rekan skala Medan. Iya, rekan Kalau skala Medan Medan. nggak ada jamnya dong. Iya. Tapi kalau dari jam 6 pagi, jam 5 pagi kan teler. Teler. Iya. Oke, Bung Dipo gini. Saya sama Remy itu kenal lama. Nggak kepikiran loh ada orang punya ide begitu, punya pemikiran gitu. Naik motor, berpetualang ke seluruh Indonesia lagi. Jalanan jelek dihajar. Jalanan jelek, masuk Berbantu, kampung. Iya masuk kan? kampung. Terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, pendekatan kepada masyarakat. Ini keren banget. Itu dari mana tuh ide itu bisa muncul? Jadi sebenarnya gesrek ini kan didirikan dari 2015 oleh senior-senior kami. Jadi 2015. 2015. Nah, saat itu motor BMW GS ini salah satu motor pioneer lah yang bisa berjalan di segala medan tersebut. Bayangkan dari 2015 sampai sekarang nih 2020, 2024 teknologi udah berkembang. Jadi kalau kita lihat motornya gede gitu segala macam, sebenarnya yang hebat tuh juga motornya. Gitu. Gitu ya? Karena motornya itu canggih sekali, bisa menempuh segala medan tanpa kita ragu-ragu lagi udah. Jadi Udah. apa special produk dong motornya? Yes, itu memang motor itu memang motor ini kalau kita jatuh kita buang aja, nggak bakal apa-apa Om. Oh iya? Maksudnya? Iya, kalau itu kan semuanya udah ada proteksinya, Ada safety-nya ada ya? safety-nya. Jadi kalau kita jatuh mesinnya nggak akan apa-apa. Jadi memang udah emang dibuat, namanya juga Om, kalau kita jalan batu-batu kan pasti jatuh. Gitu. Tapi Iya. tapi kalau kita jatuh apa segala macam itu orangnya nggak celaka, motornya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Gitu ya? Iya, jadi memang udah didesain seperti itu kan tuh. Oh, tuh, iya, ada iya, tuh. Iya nih kelihatan nih covernya. Iya, Ya. gitu loh. Ada Iya, kayak iya, grillnya nih.
Kalau nggak ada gitu, kalau nggak kita tambahin gitu kan berantakan dong. Tapi emang aslinya begini atau modifikasi nih? Enggak, enggak. Maksud saya gini, kalau pagernya itu tuh, protek itu kita tambah, Rollbarnya. kita tambah. Oh, Karena buat kameran orang gitu. suka modelnya ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kan itu kan Macam-macam lebih gaya, ya. personal ya, Selera. Tapi disiapkan tempatnya untuk itu memang, dan seharusnya memang ada, kalau dipakai buat off road lebih baik ada itu kan. Oh, iya. Jadi Boleh tahu nggak, sekali jalan tuh minimal kecepatan berapa ya? minimal kecepatan berapa? Kalau kecepatan minimal ya kalau lagi macet kita berhenti sampai om. Minimal. Iya benar juga sih. Donat enak. Iya. Tapi gini, kayak pertama kali saya juga riding sama mereka ini, waktu kita di Kalimantan mau ke Malaysia di border itu kan plantation semua isinya. Itu kita tuh dianjurkan untuk lari 200. 200. Di dalam ada tol. jalan kan Itu di jalannya- plantation itu kan Jalan tanah kan? Iya enggak om, kalau begitu kita masuk ke Malaysia kan udah Commonwealth, udah standarnya udah Lain, bagus kan. iya, beda. Jadi di situ kita disuruh digas dari 200 gitu. Kalau kenapa kan bingung kan? Supaya kita bisa merasakan larinya 200 itu. Ya kan, jadi kita punya intuisi, terus refleks. Motoriknya. Motoriknya itu Motoriknya juga bekerja. kita udah tahu nih dari 200 itu nggak usah ngeliatin speedometer lagi kan, gitu loh. Jadi Itu semuanya begitu. rata-rata diajarkan begitu gitu. Jadi kita itu gimana? Apa yang kita takutin tuh ya harus kita lewatin kan. Nah, jadi filosofi motor itu seperti hidup om. Hebat. Karena jalan itu tidak selalu mulus om. Sama dengan kehidupan. Iya makanya sama kan. Tapi jadi gini, motor itu mengajarkan kita kan, apa kurang capek, panas, ya kan, Iya betul. segala macam. Terus kalau rame-rame gitu berhari-hari itu kita jadi sebel sendiri sama teman kan. Iya, kan, betul, kan, betul, kan mesti nahan emosi, rintangannya segala macam gitu. Jadi motor ini buat saya ini benar-benar merefleksikan kehidupan. Dan kalau di dalam kehidupan itu kan kita diajarin hope for the best, prepare for the worst. Gitu, Wah, ya kan? keren. Iya kan? Benar, Ya kan? benar. Kalau di motor nggak bisa lagi om, kalau jatuh udah jatuh. Iya, Gimana betul. lagi? Iya, Iya kan? betul, Jadi preparationnya itu pada saat kita kan, kalau motor adventure kita gini, kita tidak menggunakan motor daily use, tidak tiap hari seperti orang yang naik motor. Kalau orang tiap hari naik motor itu kadang sudah mengabaikan tuh namanya keselamatan segala macam, karena udah menyepelekan, karena juga udah sehari-hari kan. Iya, Ya kan? iya, Tapi kalau kita kan menunggu waktu untuk turun. Jadi kita prepare. Kalau lihat pakaian kita semuanya safety gear. Kalau helm nggak full face, kita nggak kasih jalan. Dia nggak Oh, gitu pakai ya? protection, nggak kasih jalan gitu. Ya kan? Dan kita tuh motor paling kita mesti istirahat. Tapi yang jelas kalau udah naik motor kita nggak ada capeknya. Wah, tunggu. Nah ini lebih gila tunggu. Ini action doang atau emang jalan Enggak, begini? begini. Jadi ini Gila ini bawahnya jurang Iya, nih. jadi ini kita lagi Grand Tour, lagi rally. Jadi kita bikin event sendiri. Terus kita cari jalan, kan kita cari jalan nih. Karena kalau di Google juga kalau nggak ada sinyal gitu, jalannya udah mentok. Saya pernah jalan om, jalannya lagi ambruk karena longsor. Waduh. Jadi saya mesti lewatin tuh kali. Dengan motor itu, iya. Jadi memang di sini Harus bernyali juga ya, harus Iya. ada jiwa iya. Jadi pantang menyerah juga ya. makanya gesrek itu juga selain serkan segala medan, juga G-nya itu artinya gigi. Gigi. S-nya setia. Ya kan setia. Karena Kesetiaan kalau kawanan. bukan kalau nggak setia bos, lu tengah jalan lu pulang. Oh, Lu iya, capek, lu betul, setia betul, dengan betul, dedikasi konsisten tim kan? lu. Konsisten Iya, kan? Ya kan? betul. Ya kan setia. Itu GS. Ya kan? R-nya ramah. Oh, Kalau orang ramah kan pasti rendah hati, Om. Betul, Ya kan nggak mungkin orang sombong rendah hati, nggak mungkin. betul. Ya kan? Jadi Betul. ramah itu udah menyimpulkan ya, orang ini pasti humble dong. Ya kan? Iya, Udah Ini gitu ngobrol sama Dipolatif kayak ngobrol sama Abdul Latif. Betul. Kita kan dapat ilmu ya, kita dapat ilmu arahan. Tunggu dulu Mas, belum selesai. Yang satunya E-nya E-nya? etika. Karena Etika. kita tuh akan ke pelosok, ketemu banyak orang segala macam. Kita mesti mempelajari juga budaya-budaya mereka. Iya. Ya, kan apalagi kita motor besar. Orang juga ngeliat motor kita dengan suara gede juga udah terintimidasi kan. Betul, Ya kan? betul, Tapi kalau gesek lewat mereka tuh ramah sama kita gitu. Sopan, nggak Sama- gas-gas gitu. Nggak, walaupun kita gas tuh saya mogok apa mereka bantu gitu. Karena Oh. mereka tahu
kita kalau jalan ke satu daerah gitu, 80 motor, 20 aja hotel udah nggak sanggup. Gitu kan? Iya kan? Iya kan? betul. Motor gede. Kita camping. Itu anak-anak kayak gitu. Nah, terus bayangin ke satu daerah, kita jajan di situ, makan di situ. Itu kan distribution of wealth, Om. Iya kan? Iya kan? Iya. Udah gitu anak-anak lihat motor kayak gitu, kita nggak malah jangan-jangan nggak malah kita dudukin, kita ajak. Jadi mereka familiar gitu dengan motor segala macam gitu. Jadi mereka tahu oh ini kegiatan adventure. Jadi kita tuh kalau ke gunung kemana segala macam ada apa-apa orang tuh jaga pasti. Tapi ngomong-ngomong nih Bung Dipo ya, ada nggak yang goncengan nih? Oh iya, suami istri rata-rata, Om. Oh ya? Nggak apa-apa itu. Aduh, ya suami istri ini ya. Tapi bukan istri Istrinya, orang kan? Bukan, istrinya itu, istilahnya ini orang usia udah 60-an, Om. 50-an ke atas, 60, ada yang 70. Pada kuat? Suami istri doang. Kenapa? Saya bilang, oh pulang, kok pada ini, habis kalau kita liburan, kan ada anak-anak. Kalau Kinect Touring ini, kita berdua, we only have each other tuh. Romantis. Pacaran lagi ya? Karena juga motornya kan canggih dan kayak motor BMW kan rasanya kayak di mobil BMW, Om. Bayangin. Iya, ini goncengan nih. Motor petualang yang canggih dikuasain oleh merek mobil BMW. Be my wife. Iya, boleh juga. Dia si Dipo ini Ini sama ngobrol, lu. ya, Rem, temen kita ini ngobrolnya banyak filosofinya, tau gak lu? Iya, bagus. Filosofi kopi. Anak Palati. Kita air putih aja deh, ente kopi kan? Nah, nih. Waktu kita ke Aceh, Om, kita ke Aceh nih, turun dari Toba Aceh, dari Toba ke Aceh. Toba ke Aceh. Ibu-ibu Berarti bos, agak ke- suami istri nih, naik. itu udah kayak umroh. Tiap pagi nyari masjid di Aceh, sholat. Oh gitu? hebat Iya, ya. Hebat ya? Iya, maksudnya Om yang bisa punya motor begitu juga nggak mungkin ABG kan. Iya, Jadi kita rata usia kita juga rata-rata juga Udah established. nggak muda gitu loh, ya kan? Ya kan? Kalau dia seorang angkatan juga kita saranin pensiun dulu dah, ntar kita diewer lagi kalau masih aktif kan. Iya. Oh nggak boleh? Bukannya nggak boleh, kalau masih aktif kan udah kalau mana, ya kan? Iya, betul. Iya kan? Gitu ya? Ini berat gak nih? Kelihatannya Kalau- berat, Hah? kelihatannya berat. Ya kayaknya Kelihatannya Berat. Gini aja, Mon. Lu pasti suka anjing dong. Iya. Kalau anjing di mobil buka kaca, happy nggak tuh? Iya. Kena angin-anginan. Iya. Nah, kita kayak gitu tuh rasanya tuh. Sepanjang jalan kita angin-anginan tuh. ente jaing. Betul. Soalnya kalau lihat dari bobot nih, Mas, kayaknya berat banget kan Iya, motor. karena memang dibutuhkan kekuatan untuk menanjak, untuk di jalan jelek semua segala macam. Jadi you need that power memang. Makanya di kita kan sebenarnya di atas 400 cc gitu. Iya kan? Cuman Oh di atas 400 ya? 400. Cuman Coba di 1000, Mas. Iya nggak sih? Iya, 1250. Tuh. Terus jadi yang dibutuhkan memang apa? Mesin yang besar, berdaya besar, karena medan kita itu, aduh Om, tahu sendiri lah Om, medan Om juga kan medannya mau yang gimana, yang tantangannya kan. Ini nih hebatnya nih, Gesrek Indonesia. Supaya Anda tahu ya, kalau olahraga prestasi kan kita nyari medali, nyari piala, mecahin rekor, juara 1, 2, 3, naik panggung juara. Itu olahraga prestasi. Iya, betul. Titik sampai di situ. Tapi ini lebih dari prestasi loh. Ini sangat prestasi kalau gue bilang nih. Betul. Iya Sangat kan? sulit loh ini. Ya kan karena gini. Lu hidupnya aja di Hobi. jalan. Lewat jalannya besok belokan sini tiba-tiba perkampungan. Belokan kanan udah jalanan sangat sulit lah dilewati. Masih harus dihajar bener-bener juga. olahraga penggabungan 3 unsur tadi itu. Iya, Hobi, Sangat tepat rekreasi, sekali. Saya setuju itu, Mas. dan akhirnya juga prestasi karena prestasinya luar biasa. Ini satu, bawa motor begini, jalan kayak begini, kalau fisiknya nggak bagus juga mental fisik nggak bagus juga nggak sanggup ini. Mas sanggup. Iya dong. Yes. Betul. Kan challenge-nya banyak banget. Betul. Di Jalan jalanan. begitu. Ditambah lagi berhenti sana sini untuk pendekatan kepada masyarakat, kegiatan sosial. Itu loh yang hebatnya. Ya kan? Karena nggak Ini- semua tuh begitu. Ini nilai prestasinya juga ada ini. Gesrek Indonesia, emang gesrek. Gesrek. Bos, Yes. dari tahun 2015 kan, Yes. sampai hari ini, udah muter seluruh Indonesia. Saya sudah memutar seluruh Indonesia dan juga cross border Om, kayak 4 negara. cross border? Iya, kita Kayak Malaysia tadi itu ya? Iya, ke Thailand. Jadi kita mengekspor motor kita sendiri
ke Bangkok. Di Bangkok kita mengimport motor kita. Udah gitu kita ke Kamboja, kita ekspor motor kita ke sana, kita ekspor lagi. Jadi kita tukang dagang, jago dagang habis itu. Bukan dari Jakarta naik motor gitu nggak? Iya kan mesti lihat laut Om. Gitu. Kan Jadi motornya dikirim. Kirim dulu motornya. Kan sekarang ada karnet tuh, paspor motor. Ya kan, cuman kayak di Laos ternyata waktu kita masuk Laos nggak ikutan karnet. Treaty itu asosiasi itu dia nggak ikutan. Terus kita telepon dubes kita kan, alhamdulillah dubes saya anak motor. Dia bilang tenang, dia panggilin semua bikers itu Harley yang senior yang di sana. Kita digaranti bos, kita dijamin langsung keluar sana. Keren. Iya, kita kawal tuh bang. Gitu. Nah yang seniornya udah nggak bisa gunakan naik motor lagi, mereka naik mobil pakai mesin roda. Tapi maksudnya motor itu kan persaudaraannya tinggi. Iya, betul. Nah, gini, ada kesan nih. Mungkin Bung Debo juga tahu, si Remy juga tahu kan. Kalau ada motor gede itu, terutama di Indonesia ya, itu tanggapan masyarakat ada yang nggak pas juga soal moge ini. Anda ngerasain itu nggak? Kayak tingkat kearoganan tinggi. Ya, atau kayak wah ini agak mengganggu. arogansi orang-orang tertentu aja nih naik moge kayak begini, show off aja nih gitu. Nah, Jadi masyarakat masih ada yang bertanggapan gitu. ada mungkin ya orang-orang yang pola pikirnya atau masyarakat yang melihatnya itu seperti sebuah kebisingan atau keramaian benda-benda di jalan. Kalau kita kan adventure Om, kita jalannya dengan motor begitu tuh kita keluar kota pasti. Kita nggak dalam kota. Dan kita jalannya pagi kan kita keluar kota. Jadi so far sih malah anak orang-orang di daerah itu kalau ngeliat kita pada anak kecil ada peminta ditos. Karena dia kan melihat sesuatu yang dia nggak melihat entertaining buat mereka. Hiburan. Udah gitu mereka lihat, mereka bisa lihat kan. Malah kadang kita suruh kenaikin, kita dudukin boncengin gitu ya. Ya kan? Jadi maksudnya justru kita merasa di welcome kalau kita ke daerah. Gitu ya. Iya. Nah, kita kan bukan motor yang Mungkin karena mereka tahu Anda bawa misi kan. iya nggak juga Om, karena itu bukan muter-muter di Jakarta kota kok ngegeng gitu kan nggak begitu. Kita kan Dia lain, dia keluar kota kita agak kayak beda, Mas. kayak bis ini Om, bis pulang kampung. Itu kita bawa barang gitu kan. Tapi faktor kondisi fisik itu juga pengaruh ya, pengaruh gede banget kan. Kalau lihat kayak begini sih, waduh. Tuh. Nih, Ya kan? ini sih dedek juga. Secara tapi fisik motornya mental nggak siap nggak mungkin juga nih. Kita itu kalau kita itu jadi Nggak gini bos, ada nggak yang di jalan? Lu jalan lewat sini jalannya nggak bener nih, ya, ada nggak gitu? wah Nah, kalau ketemu kendala gitu tuh gimana tuh? Om Dibo, coba. itu nggak pernah dilihat di gesrek karena Hebat dong. karena di kita ini Om kalau ngeliat jalan begini malah playground Om. Oh ya? Iya. Oh, Jadi hebat dong. Adrenalin ya? bukan adrenalin karena kita memang gini kan kita hidup kan butuh udara bersih Om. Siap, Ya kan. benar. Nah kalau udah jalan aspal kan berarti udah banyak mobil yang lewat di situ. Iya. Artinya kan udah polusi. Iya. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita di situ kan yang bikin polusi kita doang. Iya. Ini kan kita sebenarnya ini Pak Malik nih Om. Ini usia udah Ini 70, Pak, iya. Pak Malik ya. Pak Om kenal dong, Radio Prambos. Oh iya. Syafi'i. Itu dia. Oh, lihat, dia Om. juga Lah, anggota gesrek. dia bawa bapak kita kalau gesek. Oh, gesrek juga dia. Berarti emang geser dia orangnya. Pas gak tuh? Iya kan? Tuh Pak Malik, bapak kita tuh. Oke. Hebat. Berapa sih jumlah anggotanya gesrek Indonesia nih? Sampai hari ini udah 700 sampai Malindo ya, Malaysia Indonesia kita juga ada gesek di situ. Oh, sampai Malaysia juga? Iya, jadi kita ada sahabat-sahabat di sana. Kalau mereka sini, mereka nggak perlu bawa motor, ada motor kita ke sana juga begitu. Tapi waktu kita ke sana kita bawa motor sendiri, karena kita mau gaya-gayaan dengan plat motor B ada di Ada di Malaysia gitu ya. Iya, kan? Jadi seperti Anda tadi sebutkan, Anda juga menyeberang ke ASEAN nih, ke Laos, ke Thailand gitu juga. Thailand, Malaysia. Itu Malaysia bawa juga. motor dengan nomor B juga? B. Kalau udah kayak ke Eropa udah nggak worth it. Jadi kita di sana nyewa motor. Kejauhan ya? Ya, kita ada nih, ini kita mau tahun ada depan teman. kita mau ke Himalaya. Hah? Himalaya.
Gunung Himalaya. Iya, Gunung Himalaya. Itu terbaik, Gunung. terbaik naik motor terbaik itu di situ, Bos. Di Aneh-aneh Himalaya. juga lu ya. Lu Gesrek iku Mas. Gesrek iku. ya kan kalau Bukan, orang nyari hobi yang enak. Ini hobi yang susah dicari. Yang banyak hambatan. Oh, itu nggak susah. Gua ngeri nih gesrek naik ke Mount Everest, Mas. Justru lu kagak ada motor traveling, lu susah hidup lu. Iya Kalau ada juga motor lu sih. kemana-mana, Bos. Udah gitu motornya off road, on road, no road. Oh iya. Nah ini Om Dipo, kenapa targetnya Himalaya yang next trip nih? Apakah dia Gini, tantangannya enggak. lebih berat? Enggak. Jadi kan anak-anak juga kemarin-kemarin kayak ke Eropa tuh ada Eropa Barat, Eropa Timur. Itu Iya, tiap iya, tahun iya. tuh udah ada dijalanin, ya kan. Terus nah tahun depan kita mau ke Himalaya lah. Himalaya. Saya juga belum pernah nih. Waduh. Jadi excited banget mau lihat. Kita lihat foto-fotonya tuh, waduh keren banget tuh. Kalau orang Himalaya kan hiking dah. Hiking, iya, climbing hiking, kan. betul. Kita kan naik motor, jadi kan nggak capek. Beda, ya. Ya kan? Gitu. Nah gini, tadi kan saya singgung soal fisik. Ada nggak sebelum berangkat dalam satu program, sebelum menjalankan satu program, ada nggak satu kesepakatan di antara anggota harus siapkan fisiknya dulu gitu? Jadi Om, memang kalau orang udah main motor adventure, itu orang itu udah established. Kenapa saya bilang gitu? Pertama, ini motor kan nggak murah. Iya. Ya kan? Gua Iya kan? nanya bukan Iya kan? motornya, Iya Bang. kan nggak murah nih. iya. Orang kayak yang baru berkarir, dia mesti nyisihin tuh entah keluarga, anaknya segala macam dan hobinya dia. Berarti kan orang ini udah pandai nih membagi waktu dan segala macam. Nah, oke, artinya orang-orang yang begini nggak mungkin orang-orang yang nggak disiplin dengan tubuhnya. Jadi itu udah nggak perlu kita minta lagi karena pasti mereka udah punya masing-masing, ada yang tenis, ada kadang mereka menjaga untuk membawa motor ini. Kita juga butuh ketahanan fisik, mental. Betul. Yang penting kan mental juga, Om. Mental Bener, itu kan bener. Iya. orang lihat jalan lihat tiba-tiba jembatannya ambruk, karena jembatan udah sekali. Kalau lu kagak ada mental, down. Down. Nah, kita kan Down. semuanya belum pernah ngalamin kan. Iya, Belum iya. pernah ngalamin, cuman ada yang begitu, ada yang satu lewat itu. Jadi kita tuh udah biasa terhadap sesuatu yang nggak biasa gitu. Membiasakan diri sudah biasa. Tapi karena secara pengalaman kita selalu lewatin gitu. Kita selalu lewatin, jadi gitu. Sampai hari ini Hebat juga ya. ada nggak hal-hal yang kurang mengenakan Dalam sebuah perjalanan. touring begini nih? Jadi namanya touring, namanya hidup pasti ada yang enak, ada yang nggak enak pasti ada. Iya, ya kan? benar. Tapi kadang-kadang Maksudnya nggak- ada kecelakaan iya, atau yang apa nggak gitu. enak itu kadang-kadang menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan menjadi indah gitu. Pada saat mogok, Oh, iya kan? iya. Obrolan-obrolan ketololan kita segala Iya, macam. betul, Itu betul, menjadi betul. sesuatu hal Jadi kenangan jadi nih malah. complete itu benar-benar namanya hidup kan ada di atas, ada di bawah kayak kan kita udah berputar nih. Ya kan udah berputar kan. Betul, Tapi betul. tidak membuat kita untuk tidak bahagia karena kita tahu pada saat nggak punya duit masa lu mau marah-marah, Iya. pada saat lu punya duit masa lu mau belagu. Iya. Jadi ini adalah hidup gitu. Jadi mentalitas kita tuh Jadi Udah terlatih. realita kehidupan udah tahu semua lah ya, Exactly. udah paham lah Udah ya. paham. Jadi, kita ada senang, ada gembleng, nggak Mas. senangnya gitu. gemblengannya gitu. Coba nih kalau saya disuruh begini Mas, ora iso maju, tak tinggal saya. Gue juga bete kalau gini, bete. Mulai. Bete Mulai asli. saya. Iya kan? Iya. Pernah nggak kejadian misalnya lagi jalan rame-rame, toto temen mogok, kita Iya, maki-maki nggak bisa temen. jalan nih Nggak misalnya. ada Om. Kalau Misalnya justru gini, motor lo payah lo, brengsek lo. enggak Om, justru kalau kita ini kalau ada satu kesulitan kita sama-sama nunggu, sama-sama kita jaga. Justru Jadi solid lah ya. Hebat. iya di solid situ lah. Ya gimana orang kita misalnya nggak usah negara orang kita di pelosok. Masa kita mau tinggalin teman kita di Iya, hutan? betul. Ya nggak mungkin kan? Iya, Ya kan kita beresin, make sure semuanya jalan dan harus semuanya gitu. Nggak, soalnya kalau gua sama Remy main basket nih, ya kan? Dia minta bola tapi dia nggak pernah masuk. Kesel juga gua. Ngeselin dia temennya ya, udah dipasing bolanya nggak Kan masuk-masuk. permainan basket Iya itu kan salah satu permainan yang menyimpulkan kebahagiaan. Orang kalau bahagia loncat-loncat kan. Nah, basket itu kerjaan loncat-loncat kan. Iya kan? Mantap, mantap. Bung Dipo, dalam 1 tahun berapa kali Pak, ada program Oh, touring. petualangan nih, touring nih? Jadi masing-masing chapter tuh ada Jawa Barat. Atas nama Gesrek Indonesia Iya, ya? Ada Jawa Barat, Jawa Timur segala macam. Masing-masing tuh mereka punya program sendiri juga. Ya kan? Nah, tapi biasanya mereka akan melewati kalau kayak Jakarta, kalau di Jawa Barat segala macam kita kolaborasi. Nah, tapi event besar itu ada 2, yaitu Magical Mystery Ride
Jadi tiap tahun kita ada kayak kemarin kita ke Toba, tahun lalu kita di Pulau Jawa. Jadi ada mystery guest-nya. Jadi pertama kita buat ada Om Jeffrey Pengaja yang keliling Indonesia. Terus kemarin ada 3 sekalian, 2 cewek, ada apa influencer, ya si Angel sama Mariska. Sama ya satu lagi bubur ayam racer tuh yang influencer juga. Itu dan begitu mereka touring sama kita, happy mereka Om. Nagih ya? Nagih bener. Jadi saya juga gitu, jadi kayak tadi medan-medan berat gitu ya. Di saat itu kita kayaknya down. Kayak hopeless, iya. Down. Udah gitu letih, kesel segala macam. Kita lewatin, begitu jalan kita nyampe, kira saya gimana? Saya gimana? Itu yang buat besok kita pengen lagi. Iya, ada adrenalin nih. Ada adrenalinnya. Sama kayak kita lah, babak belur di basket, beliau menang meskipun 1 poin Mas, ya kan? Gigi kena ke muka, kena sikut, ya kan? Tahu-tahu kita menang 1 poin, puas habis itu, ya kan? Iya. Bener juga. Emang olahraga tuh apa namanya? Beda ya. Beda, satu Ada kegiatan kenangan yang sama momen terindah pasti di satu sisi itu. Tuh ceweknya tuh lihat tuh. Ih, cewek tuh. Oh iya. Cakep juga ya. Hah? Nah itu gesek. Ini Om, anak-anak nih lagi jalan aspal. Tunggu. Ini gambar ini ya. Ceweknya cuma 2. Ini ada 1. Yang 1 kan ini kita pecah 2 grup. Oke. Kita ada 3 grup. 2 nih Mas. Enggak, itu laki ya? lu jauh. bukan. Itu cowok maco, gondrong. Oh, bukan. gondrong. Salah. Oh iya, salah. Itu namanya Hendra Gondrong. Itu sekjen kebanggaan kita Jakarta. Nah, ini cewek cuma 1 gini, dia betah sama cowok-cowok kayak begitu. Nah, itu nikmatnya itu cewek tuh. Yang jagain Dijagain. banyak banget. Iya, betul. Tapi Om gini, pas lagi jalan aspal nih, kan kita kan komunikasi pakai Sena, pakai Kardo gitu kan. Lalu jalan tuh, wah, digoda-godain, ngoceh, pokoknya bercanda-bercanda gitu. Begitu jalan jelek, nggak ada yang ngomong satupun. Nggak ada yang ngoceh. Jalanan tuh ya? Pada serius banget kan, Dan Hebat ya. komunikasi itu juga yang sebenarnya banyak banget membuat kita itu tidak kecelakaan karena kan saling berkomunikasi. Ada mobil, hati-hati segala macam nih gitu. Itu yang bikin jadi tetap Dan nggak mungkin ngantuk karena Iya, bercanda betul. mulu bos. Oh iya. Oke. Jadi kita makin dekat lah. Jadi sebelum jalan, Hebat. motor harus siap, kondisinya fit, Yes. ya kan? Orangnya juga harus fit, ya kan? Mental, fisik, ya kan? Baju protektor lengkap, berdoa, makan Berdoa pagi, juga? Iya, makan pagi, baru jalan, dalam keadaan happy. Oke. Terus sisipan-sisipan misi sosialnya tuh di mana? Misi sosialnya gini, jadi rata-rata tuh kita Nggak misalnya satu ke daerah berhenti, bagi Iya. beras, bagi apa gitu? Kita tidak melakukan secara langsung begitu aja. Kita juga udah distribution of wealth. Kalau kita ke dari sana kita jajan, kita makan, kita gini segala macam. Kan itu udah ekonomi buat mereka ya kan. Di hotel segala macam ya kan. Tapi kita itu selalu biasanya kita mencari satu tempat yang akan kita Berikan charity. Iya, charity. Ada charity-nya. Kayak kemarin di Grand Tour itu malah ada yang bangun jembatan. Oh ya? Ya kan, ya kita bangun jembatan untuk penduduk. Terus yang grup kami itu membantu petani dengan permasalahannya Ijon dan financing. Kita bikinin mereka kayak kur ke bank-bank. Terus kita bisa lihat di Instagram mereka manggil kita Dedi, wah papa makasih papa gitu. Mereka udah mendapatkan semua iya kayak gitu. Jadi Hebat. macam-macam lah gitu, ya kan. Jadi ada semacam survei dulu ya Iya. sebelum. Malah Jawa Barat Om, kita punya pesantren yang buat bikin santri. Itu Ulil Albab di Gesek Jawa Barat. Oh, Iya, maksudnya luar biasa ya. iya. Pantes kalau mereka lewat Mas, selalu mau tos, mau tepuk tangan. Karena nih barang jadi nih kalau mereka lewat. Kalau nggak jadi masjid, dapat jalanan bagus, ya kan, pengairan bagus. Jadi masyarakat udah hafal ya. Masyarakat hafal. Kalau Begitu lihat, gesrek mau lewat, nah kita gesreknya di samping ya kan. gitu ya. Iya, dan kita mungkin Hebat loh kalau menurut saya. jadi anggota Gesek sendiri ini adalah juga
mereka juga dari klub motor masing-masing. Jadi kayak saya kan awalnya MV Agusta, ada dari Ducati segala macam. Cuman kalau kita mau touring, semua bergabung di Gesek United Rider of Adventure. Ya kan? Adventure-nya apa? Adventure, love adventure, save nature, respect culture. Wes, boleh juga tuh bahasanya. Respect culture. Iya dong. Kalau nggak kita diludahin om. Karena karyanya masing-masing kan berbeda. Iya. Tapi pasti ada ini ya, ada semacam penelitian dulu kan sebelum sampai satu daerah kan. Ya. Di sana kebiasaannya apa sih penduduknya? Iya, gitu. iya. Memang terus culture-nya gimana sih? Sebaiknya begitu. Cuman, Iya kan? cuman sebaiknya begitu. Tapi kenyataannya kita kan orang sibuk semua. Om. Iya. Tapi masa nggak ada tim yang Seharusnya kan. Tapi kayak kita mau tour ke sini, kita lihat map segala macam. Harusnya kan disisir dulu jalannya ya. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu nggak dijalanin tuh, karena itu mana sibuk tuh jalan. Kayak yang di hutan foto tadi tuh, itu nggak ada pernah lewat om. Google Map juga udah nggak ada sinyal. Sampai kita mesti nerbangin drone untuk ngelihat jalan aspalnya mana. Ternyata kagak ketemu jalan aspal juga, kita jalanin aja mau ngomong apa. sering tuh kayak gitu? Ya most of the time. Oh ya? Karena hebat. jalan di Indonesia itu kan kadang-kadang belum ada jalan. Kayak kemarin ke Sumba, jalan lagi dibuat mau ngomong apa. Saya sama Pak Rusman waktu rombongan Pak Rusman Adi itu awal 2018. Waktu itu dengan mereka kita ke Timur Leste. Dari Kupang, dari NTT segala macam itu. Saya kalau nggak ada mereka, saya malah kan kita kan taunya kan Timur Leste gimana-gimana gitu kan. Ya kan, ini ada rombongan bos pasti gue ikut ya aman. Iya kan ikut mereka. Ternyata jalannya lagi dibuat bos, banyak kan 30% doang yang aspal. Yang lain lagi buat Ya jalan. betul, saya tahu betul tuh karena saya pernah nyeberangin area itu tuh mas. Iya. Itu jalanannya bener-bener nih Lagi dibuat. motor kalau mobil pun begini nih, begini mas. Itu di bawah gunung, bener nggak? Ini kan cuma jalan, ini kan jalan setapak istilahnya nih, bukan jalan. Kalau yang Timor Leste itu kan pinggirnya langsung bawah Iya. jurang kan? Jurang. Udah. Kosong mas, karena saya pernah lewat itu. Iya. Kalau Pulau Jawa top. Kenapa? Semakin pelosok, semakin dusun, makanan semakin oke. Oh, Udah gitu Indomaret di mana? Kalau panas berhenti kasih. Iya kan? Iya betul. Nah, kalau udah kayak NTT Timur gitu, kayak kemarin Timur Leste, jam 7 udah pada masuk rumah semua orang. Kita baru balik mau cari makan. Iya kan repot gitu. Ya, tapi ya itulah akhirnya kayak di Sumba kita guide-nya itu yang menyiapkan makan siang buat kita. Karena di sana kan nggak ada tempat jajan di mana-mana. Ada nggak programnya Gestek Indonesia yang bekerja sama pemerintah misalnya? Kalau bekerja sama secara Mendukung pemerintah lah. Kalau mendukung, kita ini mendukung pemerintah dalam hal pariwisata. Karena kita sendiri juga udah sebagai turis dan kita dengan digital segala macam itu mengekspos tempat-tempat yang orang lihat, yang bisa lihat kemana-mana, ya kan, ya kan gitu. Dan di Gesek sendiri motor-motor orang adventure dari luar negeri atau dari Indonesia, kalau mereka mau touring apa, mereka udah tinggal ngikutin jalur kita tuh dan rekomend hotel-hotelnya sebenarnya menjadi standar karena kan ya tahu sendiri yang punya motor begini kan sebenarnya kan mereka orang berada. iya kan, tapi di daerah kan fasilitas nggak ada. Gua kepikiran aja. Itu kan di pemerintahan ada yang namanya Kementerian Daerah Tertinggal tuh. Betul. Sebetulnya mesti manfaatkan teman-teman kayak Gestek Indonesia. Iya diberdayakan kan? harusnya. Iya kan? Diajak kolaborasi. Iya. Harus Betul ada sekali tuh. satu kolaborasi antara teman-teman di Gestek Indonesia sama pemerintah kan. Untuk daerah tertinggal tuh, Kementerian Daerah Tertinggal. Seharusnya bisa sih itu. Bisa kan mestinya. Diberdayakan. Apa selama ini ada nggak? Memang kayak kita juga ada rencana untuk bantu dengan pompa air. Oh. Ya kan? Pompa air. Itu kan penting ya Om ya. Iya, betul, Gitu. betul. Terus Benar. jadi kayak Grand Tour kemarin tuh tim dari Jakarta nih hebat-hebat nih, mereka survei ke tempat-tempat ada sekolahan, kita bisa replace jadi guru di mana si murid temu kita main idol terus dibikinin kontes terus anak-anak kecil ini SD ini dia jalan naik motor terus nemuin veteran perang sampai veterannya tuh haru gila kagak ada orang yang nemuin kita kata dia, ini veteran perang kita kumpulin Iya, terus ke tim SAR ya kan, kalau saya ke petani-petani gitu, jadi ada Ride for Education, Ride for Culture, Ride for Culture tuh ke sanggar-sanggar tari, ke rumahnya Pangeran Diponegoro gitu, segala macam. Jadi
memang kalau kita kayak kita bertamasya gitu, pasti kan kita cari museum, cari ini Iya, segala macam betul. kan. Nah itu menjadi makanan kita, Om. Oh. Gitu makanan kita. Jadi ini sebuah hobi Iya. yang ini ya, yang apa namanya, lengkap ya. Iya, lengkap. Karena segala unsur terwakili dalam satu hobi loh. Betul. Iya loh. Yang Nggak akhirnya ya sembarangan. ujung-ujungnya prestasi juga ini. Ini Oh, saya prestasi penasaran juga satu nih, Mas. Ini kan semua prestasinya bagus nih ya. Pola organisasinya keren gitu kalau saya lihat ya. Tapi saya mau tanya nih, Om Dipo, ini kalau pakai baju begini, itu panas gak sih? Itu jadi baju itu ada yang didesain untuk udara tropis. Oh, Jadi gitu. itu banyak lubang angin ya Pak Remon. Oh, Nah, itu buka gitu. banyak anginnya gitu. Jadi Jadi bajunya biasa juga aja rasanya dong ya? Iya, itu bajunya juga sebenarnya kayak tebal, itu kayak Kevlar anti kalau jatuh di aspal nggak robek gitu segala macam. Oh, iya? Tapi pori-porinya ada, jadi kalau angin tuh masuk. Oh gitu. Dan harus pakai ini ya, Harus dong, nggak kita kasih, bahaya dong. pakai jaket biasa gitu nggak Iya, ada. pertama gini, Tadi kalau mereka regulasinya kalau nggak boleh ya, kalau kalau tidak nggak lengkap. kalau tidak memakai pakaian dengan safety gear yang lengkap, Yang benar, lengkap. kalau ada apa-apa kan dia sendiri yang repot. Nanti kalau dia kecelakaan, kita semua jadi repot. Jadi prestasinya di Gesek sih alhamdulillah sampai sekarang zero accident, Bang. Kalau jatuh cuma jatuh bego doang, ya nggak sampai fatal. Iya, Ya. iya, iya, iya. Nah, saya mau tanya nih Mas juga. Om Dipo, kira-kira dari program ini, nah ini dunia otomotif motor ini berniat ada perhatian apa dari pemerintah kira-kira? Kalau Kali ini termasuk olahraga kreasi dan bisa dibilang membawa prestasi dan kesan yang baik gitu ya. Betul kan Mas? Kalau kalau kita sih, kalau kita namanya sebagai anggota masyarakat, pemerintah itu bukan kita minta, kita dukung justru. Ya. Kita dukung gitu. Jadi yang pertama, ini kan motor-motor ini brand-brand besar. Dari Gesek sendiri kita udah bersinergi dengan brand-brand untuk bikin aktivitas bersama. Ya kan, nah karena brand-brand tersebut juga sebenarnya senang bisa merambah-rambah daerah, ya kan, dia juga nggak keberatan untuk kita bercharity dalam bentuk social work atau bercharity kasih dana juga ke situ, ya kan, Oke. ya kan. Dan pemerintah itu mendukung, dalam arti kata kita kalau kemana juga kita lapor dengan pemerintah setempat segala macam kan. Dan rata-rata kalau di daerah kayak wali kota, kalau yang suka ini juga mereka anggota kita gitu, ya kan, pasti kita disambut gitu kan, ya kan, segala macam. Nah jadi kita butuh lah, karena keterkaitan dengan instansi, keterkaitan dengan, dan Gesek sendiri kita kan selalu mengutamakan tertib lalu lintas Om, gitu loh. Jadi dan misalnya ada kecelakaan atau ada kemacetan, kita yang turun tuh, kita beresin tuh. Itu udah menjadi hal, karena memang juga banyak juga polisi juga, Betul, tahu betul, juga di sini betul, kan. betul, betul. Jadi memang dan kita kan kita di train, jadi ada coaching klinik. Jadi biar walaupun kita udah sering udah apa segala macam, tapi kita ada latihan training reminding itu untuk ngebiasain, dan kadang-kadang juga ada hal-hal yang baru dengan motor baru, dengan opsi baru yang kita nggak tahu. Ini motor hebat banget gitu. Jadi kita mesti terus Mesti di-upgrade terus. mesti di-upgrade terus. Ya. Waduh, ini sebenarnya waktunya nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Iya, kita mesti Mendingan Om ngobrol naik motor banyak aja nih. deh sama kita deh, rasain. Kita boncengan Mas berdua sama mereka. Kalau kita capek, Gua nggak mau. kita pulang. Gak apa sih pengen sendiri. Dasar apa? Wah, Bung Dipo, terima kasih banget nih. Sama-sama. Terima kasih banyak nih Om Dipo. Iya, nih apa Rem, waktu kita nggak cukup nih. Sayang ya, kalau kita Sayang masih banget. mau ngomong Banyak panjang yang gua lebar mau tanya ya, Om masih, Dipo. banyak banget. Soalnya kita banyak belajar juga, banyak lihat hal belajar. baru. Dan banyak masukan Iya kan? juga. Banyak masukan. Enggak, tadinya gua mikir. Soalnya dunianya kan berbeda. Bukan, tadinya gua mikir ya hobi apa cuman gaya-gaya doang Iya. gitu loh, naik motor gede. Tapi ternyata banyak Tapi kan nggak visi dan taunya misi di dalamnya. ini, waduh, adventure yang luar biasa. Jadi nih. karena kita lagi naik motor gitu, dikira gaya-gayaan, tapi emang kita gaya jadinya. Kita kan. gaya, Kalau iya, gaya, betul. gaya. Emang jadi gaya Gaya. kan, karena Kan, Bos. motornya. Bos, katanya. hidup tuh harus ada gayanya. Betul. Kalau nggak Iya kan? Nggak seru, Nggak seru, ya kan? Oke. nggak enak. Ya? Betul. Nah, Kalau gitu nanti kita habis dari sini kita ikut bergaya dengan Om Dipo. Iya, lu mesti ikutan, biar Iya, iya, cobain. iya, iya. Jadi mesti rasain, jadi tahu apa yang ngomongin. Siap. jadi Bung Dipo Latif, terima kasih Mas, udah hadir di Salam Olahraga dan ini episode perdana. Saya cuma
sebagai orang tua nih, lu manggil gua Om, jadi gua jadi orang tua nih, susah nih gitu. Minta om jajan dong. Bisa orang tua nggak? Kita Iya, bisa kan, jajan. jajan. Ya, sukses untuk Terima kasih. Gestek Indonesia. Semakin Jangan jaya. lupa di Indonesia masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Gestek Indonesia. Ya kan, berkarya terus, berbuat terus, bekerja terus untuk bangsa Indonesia melalui Gestek Indonesia. Ya, terima kasih Amin. Bung Dipo ya. Ya, demikianlah tamu kita yang luar biasa untuk episode perdana Salam Olahraga ini, Bung Dipo Latif, seorang aktivis motorcycles dengan organisasinya yang disebut Gestek Indonesia. Olahraga sebagai hobi, olahraga sebagai rekreasi, tapi juga punya nilai prestasi yang utuh. Bukan sekedar medali emas, perak, perunggu, bukan sekedar trofi, tapi lebih dari itu, ya kan? Membantu pemerintah secara langsung dan tidak langsung untuk memperhatikan keberadaan bangsa ini. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Industri dan prestasi. Salam olahraga. Industri